Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pangeran Alit akan amanah dari para raja Jawa untuk bangsa Indonesia atas sisi pencabutan perjanjian kemerdekaan RI di mata PBB yang bersyarat. Salam sejahtera tentunya dari pejabat hingga rakyat. Saya memohon kepada bangsa Indonesia untuk tidak kehilangan sisi santun, dalam berbangsa dan bernegara. Terlebih dengan pengibaratan kacang lupa kulitnya, dengan fakta kepedulian mendiang para raja tanah Jawa, menunjuk serta mewasiatkan, memberikan amanah secara estafet hingga sampai pada diri saya, dengan sebuah kesungguhan, kenyataan bahwa negeri ini disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia betul tidak pernah terjajah selama 350 tahun, karena Indonesia berdiri setelah Nusantara runtuh atas kesepakatan bersama dari para sultan yang ada di Nusantara untuk pindah haluan ke demokrasi. Sebuah kenyataan dengan berdirinya saya, bersuaranya saya pada bangsa Indonesia. Sebuah kenyataan, fakta. 1. Penerimaan hak waris mencairkan aset Nusantara yang tersimpan di Swiss Bank beratasnamakan Mr. X Pangeran Alit Reman. Fakta kedua, dari sisi yang menurut Engkan, pribadi saya, diri saya, dari Kiai Perbekalan beratasnamakan Bondan Surati Putra Mahkota Mataram. Alhamdulillah wa syukurillah, walau saya belum mampu menyimpan di bank Republik Indonesia, namun secara perjanjian ataupun hubungan hukum untuk membuktikan keakuratan keabsahan pengajuan saya dalam sisi dana yang bersumber dari rahmatan lil alamin, yang unsurnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pribadi saya, seperti kakek saya Bondan Surati mendapatkan sisi dana yang tak terhingga untuk melawan serta menyingkirkan penjajah. Mohon kepada bangsa Indonesia, mengetahuilah dan sadarilah, bangsamu terselamatkan oleh sesosok berpendidikan kelas 5 SD, namun terhujat dengan kotornya, dihujat dengan rendahnya, sementara sosok tersebut ada suatu apapun tidak pernah keluarga besar saya tidak mendengar, karena pembahasan dari hal-hal yang jauh ke depan ataupun yang bersangkut pautkan membahayakan bangsa tidak mungkin Paman Orde Baru dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak sampai di tempat tinggal orang tua saya. Jadi memohon dengan amat sangat kepada bangsa Indonesia, jikalau tidak keberatan atas amanah yang saya bawa, dengan fakta
Kesungguhan saya tidak mau berhenti bersuara terus di media hingga pemerintah mendengar, hingga jagoan kita presiden terpilih mendengar. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang secara tidak langsung menyikapi ataupun menelaah dari yang saya sampaikan secara tertulis pada negara. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan doa-doa para aulia, para tokoh agama, elit politik kita tak lagi ada perselisihan. Saya memohon, sehat-sehatlah punya akal pikir. Malulah dengan pribadi saya yang hidup di bawah garis kemiskinan, membawa harta tak terhingga dengan sebuah kenyataan. Hak mempergunakan untuk kehidupan saya layaknya seorang pangeran. Dana yang tersimpan di Swiss Bank dari kedua paman saya, Soeharto serta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, menyampaikan negara ataupun kerajaan tidak akan pernah mampu mempenjarakan kamu jikalau kamu mau menggunakan dana Nusantara ini. Kamu ada hak menjadi seorang pangeran. Namun di sisi ajaran, atas tergila-gilanya, kecanduannya pada sebuah ajaran, nrimo ing pandung, hingga detik ini, sepeser rupiah pun saya tidak mempergunakan. Dengan keberanian saya, 2008, saya blok dana yang tersimpan di Swiss Bank dengan bilangan, maaf, saya suarakan, miliar desiliun euro. Itulah aset Nusantara. Saya blok demi keselamatan dana Nusantara dengan fakta yang saya dapatkan sekian aset negara terjual. Ucapan selamat saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Semoga mampu menegakkan hukum tegak setegak-tegaknya, memberikan undang-undang ke Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertegas hukum koruptor di Indonesia, dan juga mampu meluruskan umat beragama, terlebih perusak akidah Islam. Stop, tidak ada lagi pengembangan, tidak ada lagi lorong akidah yang dijadikan sebuah alur Islam A, B, C, D sampai 70 sekian. Mau kemana dan mau bagaimana jikalau pemerintah tidak bergerak, pemerintah tidak turun tangan, jikalau rakyat dengan rakyat tentu terjadi pertumpahan darah. Apabila dari ketiga permohonan syarat yang saya ajukan kepada pemerintah Republik Indonesia berjalan dengan baik, maka visi misi bergerak mencabut perjanjian kemerdekaan RI yang bersyarat di mata PBB dengan dana yang telah tersiagakan. Deal selesai tanpa trouble, tanpa permasalahan, berjalan mulus sebaik-baiknya
melunasi hutang negara serta swasta, berkelanjutan, mengeluarkan modal untuk mewujudkan kemandirian Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Berjalan tanpa ada sebuah kendala, maka sisinya akan berdampak memperkokoh pertahanan RI, lengkap dengan sarana prasarana yang menjadi urutan besar 5 dunia, dengan aturan main. Karena peran tunggalnya saya, donaturnya diri saya, mewakili sisi monarki, kerajaan, kesultanan yang ada di bumi Nusantara. Saya punya aturan main, tidak ada pengambilan keuntungan dari sisi pihak-pihak terkait yang belanja alutsista ke negeri luar. Berkesinambungan atas kebutuhan, tentu ada penambahan TNI dengan kebutuhan pendidik dan pembimbing untuk para wajib militer. Mengingat dan menimbang dunia tidak sedang baik-baik saja, maka atas dana yang berlebih dari dua sisi tersebut, saya berharap pihak pertahanan tetap mampu mengelola dengan datangnya wajib militer di Republik Indonesia. Tidak ada lagi saudara-saudara kita terbagi menjadi sekian golongan ormas yang sering terjadi tribal serta gesekan. Semua anak bangsa, baik buruk, semua kewajiban pemerintah. Semoga kesiapan dari sisi pertahanan RI, lembaga terkait menyiagakan keniatan tersebut untuk realisasinya visi misi untuk Indonesia berdikari, Indonesia mandiri. Maaf, beribu maaf, sehubung di pertahanan, saya serukan pada putra putri bangsa, dari pejabat hingga rakyat, oligarki sekalipun, mana putra bangsa yang membawa uang sebanyak pribadi saya? Jikalau saya ditolak, maaf, walau saya seorang diri, dari 7 lapis alam akan saya gerakan. Seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya membawa amanah tersebut dengan bilangan lillahi ta'ala. Saya tidak butuh kedudukan, saya tidak butuh jabatan, dan harta tersebut jikalau saya mau 7 turunan tidak habis untuk anak cucu. Saya bukan manusia yang tergila-gila dengan dunia. Istri cantik, harta berlimpah, rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, pesawat jet terbagus melebihi Raja Salman. Siapa yang tidak kepingin? Tapi itu tidak akan mengganggu dalam visi misi tersebut. Dan saya berjanji tidak akan menelan sepeser pun dana Nusantara. Jadi mohon jangan sok pintar tentang dana Nusantara. Aturan mainnya ada, sudah diperjelas.
Itu milik siapa? Itu hak rakyat, kembalikan ke rakyat. Muara awal hulunya dari para sultan yang ada di Nusantara. Atas kesepakatan di bawah naungan Raja Majapahit. Dengan memberantas pengangguran, menyatukan anak bangsa dari sekian ormas yang ada di republik ini, untuk mengentas ekonomi sekaligus, maka setidak-tidaknya 40 juta jiwa wamil dengan pendapatan A seminim-minimnya UMR. Jangan takut, jangan APBN menjadi sebuah ukuran. Maaf, modal kita banyak, bahkan akan naik setelah kita mendapatkan segalanya. Bahkan bisa menabung negeri ini dari sisi pendapatan sumber daya alam. Jadi mohon dari semua instansi untuk menyiagakan sisi kesungguhannya dalam berintegritas, dalam membawa integritas diri untuk bangsa. Demi menghindari seperti saat sekarang para purnanya dari Bintara hingga jajaran Pamen serta Pati sering terjadi. Nangis saya lihatnya. Orang sudah pensiun lagi tinggal, yang dorong juga tentara. Beliau sendiri dulu pejuang. Rumahnya diambil negeri lagi demi kestabilan pertahanan. Menghindari akan hal itu, maka tapera hidupkan di era Wamil. Dijamin tidak ada lagi rakyat miskin. Semoga Presiden terpilih Prabowo Gibran mampu mendengar serta sampailinnya dengan permohonan saya melalui media. Berikut kokohkan permodalan di lembaga pertahanan hingga kokohnya kas seluruh kegiatan kenegaraan dan lain-lain. Di media saya melihat, mendengar, serta turut prihatin mendengarnya. Dari segalanya dijelaskan, dari sekian item hingga ke perumahan. Bersabarlah bapak-bapak yang ada di jajaran pertahanan RI. Obat bangsa akan segera datang. Dewa penolong akan segera turun. Jikalau dihalangi, maaf beribu maaf, saya seorang diri. Namun kekuatan Allah atas sisi sebuah kenyataan, sumber dana kedua dari unsur kiai perbekalan tidak bisa dipenuhi. Berikut pengokohan persediaan sandang pangan jangka panjang dan pendek, mengingat dan menimbang dunia sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, menaikkan kualitas pendidikan demi maksimalnya sumber daya manusia untuk Indonesia. Maaf, para intelektual tentu tahu sumber daya kita, sumber daya manusia kita yang ada di bumi NKRI terlalu kecil.
kecil dibanding negeri-negeri lain. Jadi sekali lagi saya memohon, jikalau hendak saya lunasi, hendak saya beresi secepatnya. Satu, jangan beguduk ramai rebutan jabatan. Untuk apa? Malulah para koruptor, kehidupanku miskin, di bawah garis kemiskinan. Uangku tak terhingga mampu untuk membeli negara atas sisi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari dana Nusantara yang dijagokan oleh pendahulu saya, para raja tanah Jawa yang dianugerahin penglihatan masa depan akan lahir dengan nama ini, ciri-ciri seperti ini, semua sudah nyata. Lahirnya saya tahun 72 saat jam 4 subuh diiringi banjir yang tak terhingga. Berumurkan 4 tahun setengah dibelah dada saya yang mengaku duta dari Khalid. Nyata Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 hingga turut pengajian. Hingga saya dibodohkan, tidak boleh mengenal pendidikan. Diharapkan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun bapak saya bersikeras, kamu pandai menyelinap di semua kegelapan, tentu kamu akan pintar. Alhamdulillah wa syukurilah, insya Allah mampu menyaingi 7 presiden yang sudah mengabdi pada bangsa Indonesia. Mohon maaf tidak takabur. Terlepas dari kata takabur, mari istighfar bersama, astagfirullahaladzim, dan membawa anugerah yang cukup untuk membentengi bangsa ini. Namun di sisi sebuah kenyataan dunia nyata, alutsista serta pertahanan tetap harus kokoh. Mengingat dan menimbang negeri luar telah merencanakan dari purbakala akan membelah NKRI. Saya tetap bersikeras. Walau seorang diri, tetap saya ayunkan langkah saya. Sebuah kenyataan dari dongeng tragedi 98 yang belum terjadi, dibahas saya umur 13 tahun. Paman Soeharto datang. Kanjeng Gusti Sultan Hamengkubuwono ke-9 datang hanya untuk membahas tragedi 98. Sementara yang terdakwa belum jadi mantu. Jadi rebut, seolah kayak rebut pepesan kosong. Tapi jadi kenyataan. Atas sisi sebuah kenyataan, dari yang saya amati, yang terbenar adalah orang tua kandung saya. Dengan bilangan kata-kata terakhir, kenapa Dimas berdua datang ke gubuk saya hanya untuk berantem kalau tidak mau mendengarkan ucapan saya. Bisa aja sosok tersebut naik jadi presiden, kita sudah dikebumikan. Jadi kenyataan. Alitlah yang akan menyaksikan, alitlah yang akan memandu. Mari buktikan bersama dari sisi alam langgeng. Maka dengan memberanikan diri, walau hari tanggal tahun tidak dicetuskan, surat saya kirim pada Menteri Pertahanan
ucapan selamat sekian tahun yang lalu demi redamnya perselisihan 2019. Ucapan selamat saya, selamat Bapak Menhan terpilih menjadi Presiden RI pada tahun A. Sekali lagi, pesan akhir pada para intelektual bangsa Indonesia, malulah sedikit. Jikalau tidak malu sama Sang Pencipta alam, malulah dengan pribadi saya, sesama manusia. Aku miskin, Pak, Bu, tapi sisi kesungguhan membawa amanah demi rakyat yang ada di bumi NKRI. Tulus ikhlas aku hidup apa adanya. Hidup di bawah garis kemiskinan. Pahit, makanya teman janda gak ada yang mau. Semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden setidaknya mengawali, jikalau sungguh-sungguh cepat, hendak cepat, bukan hal tidak mungkin satu periode sudah terrealisasi walau belum tuntas. Namun akan hancur negeri ini bila seluruh pemimpin pemerintahan, pejabat negara, bawahannya, semua instansi bersemboyan dalam hati, bak nemu ladang tak bertuan, maka hancur negeri ini akan semakin terpuruk. Kasihan nasib rakyat. Saya dengan sadar diri, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, saya ajukan ini akan berteriak tiada henti hingga pemerintah menanggapi serta ngajak duduk bersama merealisasikan dana yang saya bawa. Jikalau mau main belakang, dicairkan tanpa saya, alam telah siaga untuk melebur segalanya. Karena dalam keyakinan saya, melawan saya seorang diri sama halnya melawan kekuatan kehendak Tuhan, karena saya membawa ketulusan dan keikhlasan untuk bangsa. Awal telah saya sampaikan, saya tidak tergila-gila dengan duniawi, jabatan dan segalanya. Bagi saya salah mengabdikan jurang neraka. Terima kasih. Jika penyampaian saya benar, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak serta ridhonya. Jika ini salah, maka kesalahan itu datangnya dari pribadi saya, tak luput dari kodrat keturunan Adam turun ke bumi atas kesalahannya. Terima kasih.